Mirsa, kami sudah tersambung bersama dengan Pak Dhani Hilman yang merupakan peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Selamat malam Pak Dhani. Selamat malam. Ya Pak Dhani, kita ingin tahu bagaimana penjelasan mengenai adanya gempa susulan yang masih dirasakan oleh warga hingga malam hari ini di wilayah Cianjur. Apakah sebetulnya gempa ini masih bisa dibilang ataupun terbilang berbahaya? Ya, kita berharap gempa susulannya cepat mereda ya. Yang jelas kan gempa susulan tidak bisa lebih besar dari yang gempa utamanya, dan kita kita lihat juga datanya gempa susulan itu kan sebetulnya kecil ya, tapi karena mungkin kondisi di lapangannya yang merawan longsor, kemudian ada banyak rumah yang sudah rusak berat. Jadi yang kecil pun bisa berakibat cukup parah juga, tapi ya kita berharap bisa segera selesai, karena harusnya sih ya kalau gempa magnitudo 5,6 gempa susulannya periodenya tidak akan terlalu lama. Oke, bagaimana Anda menjelaskan karakter gempa yang terjadi di sana, Pak? Ya, saya pikir biasa begitu ya, setelah ada ini satu gempa yang terjadi pada satu patahan aktif sesar geser begitu dengan magnitudo 5,6, meskipun kita lihat sendiri bahwa efeknya cukup parah begitu ya, itu yang sangat mengagetkan. Dan saya pikir juga aftershocknya yang cukup banyak itu kan, cukup ya, ada tidak biasanya ya, biasanya tidak sebanyak itu, tapi yang ini banyak. Jadi ada satu karakteristik yang khusus dari gempa itu. Ya, Pak, kalau kita lihat gempa yang berkekuatan atau magnitudo 5,6 namun kemudian menelan korban jiwa yang tidak sedikit, 260 lebih korban jiwa di sini. Pak Dhani Hilman, dari disiplin keilmuan Anda, bagaimana Anda menjelaskan keadaan ini? Ya, tentunya jawaban umumnya karena sumbernya sangat dekat dengan rumah-rumah penduduk yang padat, kemudian mungkin konstruksi rumah-rumahnya kurang baik, kemudian juga di situ ditambah itu kan dalam morfologi yang lereng ya, cukup curam juga di kaki bukit Gunung Gede, dan sekarang lagi musim hujan juga begitu. Jadi saya pikir goncangan yang tidak terlalu besar pun bisa menggerakkan tanah, membuat efek ikutan yang gerakan tanah dan longsor itu, dan memang itu terjadi begitu ya. Jadi ada banyak hal yang membuat ini menjadi parah, meskipun yang betul-betul yang lebih mendalamnya ya harus survei ke lapangan ya. Oke. Disebutkan gempa yang terjadi adalah gempa 20 tahunan. Bisa dijelaskan Pak mengenai istilah gempa 20 tahunan ini, Pak? Iya, saya mendengar ya, kita belum tahu periode ulang ini gempa ini berapa 20 tahun. Sesarnya aja, sumbernya aja kita belum tahu, belum dipetakan gitu ya. Jadi saya pikir kita belum tahu ya, apalagi dalam analisis 2 hari orang bisa tahu periode ulangnya berapa. Oke. Berbicara soal gempa yang terjadi, Pak, apakah yang harus dilakukan oleh otoritas terkait, Pak, untuk memastikan bahwa upaya mitigasi itu berjalan agar kemudian korban jiwa ataupun destruksi, dampak dan lain sebagainya itu bisa diantisipasi? Menurut Anda seperti apa, Pak Dhani Hilman? Ya Pak, jadi ini satu pelajaran aktif begitu ya. Dengan banyak gempa yang terjadi, apalagi kita sekarang tahu bahwa gempa dengan skala 5 pun bisa berakibat fatal. Artinya gempa dengan skala 5 itu kan relatif sangat banyak begitu ya, terjadi sangat sering. Jadi itu yang harus membuat kita, masyarakat dan pemerintah lebih serius begitu ya, dalam menerapkan tata ruang yang benar sesuai dengan jalur bencana atau gempa yang ada, kemudian konstruksi bangunan juga yang lebih memadai begitu. Dan di lain pihak juga ya tanggung jawab kita juga sebagai peneliti untuk terus meneliti memetakan dengan sebaik-baiknya semua jalur gempa itu, karena ya ini pelajaran juga bahwa gempa yang terjadi ada di sesar aktif atau sesar gempa yang belum kita ketahui sebelumnya, belum kita petakan. Ya, pelajaran penting saya
pikir demikian ya, Pak Dhani Hilman, karena kita garis bawah di sana tidak sedikit korban jiwa yang berjatuhan dan upaya mitigasi ke depannya bisa lebih dikuatkan di sana, bisa lebih siap. Terima kasih Pak Dhani Hilman, peneliti LIPI, sudah memberikan pemahamannya kepada kami, menjelaskan kepada kami mengenai kegempaan yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat.